Tapi gimana nih, kan lu kan udah ikut gitu kan ya? Itu efeknya kalau tuh jadi gimana buat sekarang tuh? Efeknya kalau gue bilang luar biasa banget, nggak kehitung sih kalau soal duit ya. Kalau soal duit tuh jauh banget, karena dulu mah ya gue cuman lulusan SMK, nem juga kecil, bandel gitu, maksudnya dulu mah ya tawuran, nonton reggae gitu-gitu, maksudnya nggak jelas gitu. Nah, sampai namanya Egi Hao ya. Egi Hao itu kenapa itu Egi Hao? Nah, Egi Hao itu gara-gara gue dulu anak reggae ngefans banget sama Dio Hao. Dio Hao di mana ya gue kejar gitu, makanya anak-anak bilang wih Egi Hao gitu. Akhirnya gue bikin nama Egi Hao gitu. Hao doang tapi nggak ngehau. Iya. Sering banget gue gitu dulu ya. Sering banget gue. Tapi ya itu gara-gara stand up nih ya. Banyak hal yang anjing gue bisa kayak gini ya gitu gara-gara stand up. Banyak nih kayak misalnya contoh dia temen. Itu temen gue hampir seluruh Indonesia ada. Dari stand up Indo kan satu stand up Indo tuh kita semua nyatu tuh. Jadi enak kalau main kemana-mana tinggal kontak enak. Satu temen. Kedua banyak soal kehidupan deh yang banyak yang gue nggak tahu sebagai orang kampung jadi tahu. Mesen McD deh. Mesen McD gue taunya gara-gara stand up. Dikasih tahu ini mesennya tuh kayak gini. Ya Allah, coba kalau enggak ada stand up. Starbucks susah kan mesennya ya. Pasti gue sampai sekarang kalau ditanya, lu mau mesen apa? Samain aja. Masih gitu. Pasti masih gitu. Lu mesen apa? Yang paling murah apa? Kalau dibayarin ya. Yang gambar itu Bang. Aduh, itu mah logo Mas. Enggak tahu kan. Lalu doang. Tapi alhamdulillah tidur di hotel ya lu jadi tahu. Di hotel gue makan makanan yang enak, gue makan kepiting gitu-gitu. Gue yakin pas lu makan kepiting lu nggak mau berak. Buset deh, gue tahan 3 hari. Sayang banget Pak, bener. Cuman emang mental miskin kampungnya. Jadi tiap makan enak tuh mulas mulu. Tapi gue curiganya bukan karena emang lambung gue jelek, tapi emang makanannya yang udah duluan gue makan tuh minder aja. Jadi kangkungnya minder aduh. Anjing ada kepiting. Iya, cabut. Ya elah, kita cuma kerang hijau lagi. Insecure jadi tidak aman iya, sini. Makanya diburu-buru cabut. Iya. Tapi alhamdulillah gitu banyak sih makan makanan enak. Naik mobil. Kenal sama orang. Mobil bagus. Iya, bisa deh. Ini deh. Dio Hao aja nih dulu kan idola gua. Sekarang Dio Hao kenal sama gua. Nge-DM gua. Oh, DM lu? Nge-DM. Bisa deh. Dulu mah anjing gimana ya caranya ketemu sama Dio Hao segala macam. Sekarang kejadian gitu sampai DM Dio Hao. Bisa kenal orang-orang yang anjing gue sekarang bisa ketemu ini. Contoh kecilnya Dodit juga. Dodit kan alasan gue masuk stand up. Sekarang gue bisa masuk satu program sama dia gitu. Follow-followan gitu sih banyak. Nggak bisa dihitung lah kalau soal pendapatan mah. Alhamdulillah Pak, bisa beda banget dah. Iya, itu mah. Cuman ya itu prosesnya tadi udah ngelewatin. Wah sakit sedih mah udah. Panas hujan, wah udah jauh gitu kan. Orang mah ngeliatnya sekarang hasilnya doang ah. Panas hujan udah. Wah, panas hujan gua tabrakan pernah. Open mic, tabrakan sama motor gua pernah gua. Di mana itu? Kalimalang tuh di Caman. Ingat banget gua. Gua balik sekolah kan sore. Tidur dulu tuh, masih ngantuk. Jadi gua bawa motor sambil ngantuk, kenapa? Lampu merah tuh gua udah ngebut. Ternyata kan tahu sendiri orang-orang sini mah ya. Garis di sini dia di sini nih. Udah mau nyebrang. Nah, gua udah ngelakson tuh gara-gara pas itu tuh udah kuning pas udah melewat. Udah pada ngelos semua, yang terakhir naik pega, ketabrak gue mental jauh. Tapi enggak apa-apa. Guanya enggak apa-apa, lecet-lecet doang. Cuman ganti gue enggak tanggung jawab gue, karena gue yang ibaratnya robos lampu merah itu. Motornya enggak apa-apa kan? Motor gue enggak apa-apa. Tetap orang tua nanya motor gimana. Itu dia. Tahu anaknya. Iya, padahal mah motor mah buset body bisa dibeli di mana-mana dia ada gitu di Shopee juga banyak. Lah ini kalau anak lu kulitnya besit mau dipakai apa? Dikit lagi ya. Tetap bekas knalpot aja enggak hilang. Dianya parah enggak? Dianya cuma pada berdarah sih kakinya doang sih. Sama motornya doang tuh lumayan hancur sih emang motornya karena ketabrak kenceng banget itu gua. Dan gua lumayan alhamdulillahnya selamat gitu, cuma lecet-lecet doang. Masih tetap lu datang gitu open mic. Datang karena gua minta tolong minjem duit. Ganti itu. Gua dulu open mic itu ke Duren Sawit ya dari Bantar Gebang itu cuma megang 20.000 selalu. 20.000 tuh udah gede menurut gua. 10.000 15.000 gua hajar ke sono. Karena gua mikirnya yang penting datang gitu. Dulu mah karena ini zaman sekolah ya
Gue mikirnya Tapi itu job lu open mic job apa? open mic tuh bukan job, latihan doang. Latihan. Nyari jam terbang. Iya, ya karena emang semua stand up Indo kan ada hari di mana kita latihan. Kayak misalnya Senin Jakpus, Selasa Jakut, Bekasi kayak malam Jumat. Itu ada tiap latihannya. Jadi semuanya materi yang udah jadi di TV tuh dilatihanin semua. Jauh ya udah di Iya, coba kemana-mana coba aja gitu. kemana-mana gitu. Itu lagi itu minjem duit sama siapa tuh? Ada senior gue, dia namanya Bang Riko, ingat banget gue Bang Riko. Dia tuh ampe ngegadein handphone buat gue. Oh, buat Gue tuh lu. ditagi, awalnya ditagi 800 berapa gitu. Padahal motor pega lama, udah dicoak-coak, bolong-bolong. Udah jadi ngaber. Iya, yang lanjut tuh cuman spion-spionnya doang. Spion apa namanya? Iya. Kaca sen doang. Iya. Cuman ya namanya waktu itu gua masih kecil terus abang-abang semua. Jadi dia kayak Lu di mob. iya, parah. Akhirnya gua ditolongin tuh, akhirnya gue ganti sekitar 3,5 kalau nggak salah, dipinjemin itu juga jadinya Dari komunitas iya, ya. dari komunitas. Nah makanya gitu kayak gue kayak ngabdinya tuh dari situ gitu. Udah lu ganti. Udah Suka duka lu selama jadi komika gimana? ya suka dukanya ya kita kan stand up komedian ya, maksudnya orang tuh ngelihatnya harus menghibur, harus kelihatan seneng. Mereka tuh nggak peduli gimana kita punya masalah apa segala macem gitu kan. Nah itu tuh yang masih gue belajarin, biasain gitu. Gua kan sekarang, apalagi sekarang kita stand up tuh ada digitalnya, maksudnya ada jejak digitalnya. Ada jeleknya, ada bagusnya gitu. Dan itu kan pasti kan ada komen, ada apa segala macem. Nah itu yang sampai sekarang masih gua pelajarin gitu, ngadepinnya gimana. Karena kan orang mah yang penting mah nonton harus terhibur aja. Sedangkan yang namanya selera komedi kan beda-beda juga. Satu, terus kan ya kita juga nggak bisa ngasih alasan gitu kalau misalnya kita tampil jelek gitu. Gue juga kan kayak gue nggak ada materi, nggak bisa gitu. Tapi memang ya mau nggak mau udah resiko. Gue aja kan ibaratnya sekarang dibilang bersyukur udah masuk di mana-mana gitu. Bersyukur, cuman ya namanya manusia kadang-kadang kan materi juga kan nulisnya bikinnya capek apa segala macam. Cuman kurang puasnya gitu. itu sampai sekarang gue belajar gimana caranya itu nggak jadi alasan gitu. Walaupun emang itu masih kelemahan gue sampai sekarang gitu. Kalau nulis materi buset deh. Misalnya materi 3 menit aja buset puyengnya bisa hampir 3 minggu. Iya, mikir ya. Mau ngapalin skripnya itu? Iya, banyak kok kejadian-kejadian yang banyak yang open mic pertama. Bintang BT deh, senior gua. Dia pernah cerita dia tuh pulang open mic gak lucu, nangis. Padahal dia udah tua kan ibaratnya gitu. Senior banget ya. Banyak, bahkan baru bisa lucu setahun. Gua pun kayaknya setahun baru bisa. Wah, ini baru nih ngerasain pecah gitu. Berarti sekecewa itu mau diri sendiri gitu ya misalkan. Iya pasti ada Iya. lah, karena kan ya namanya kita kan pengennya menghibur, kita ngasih yang terbaik. Cuman kan kadang-kadang kan ya namanya stand up kan kadang-kadang ada aja wah nggak lucu nih, atau selera orang wah ini mah Selera kurang humornya gitu. beda-beda Iya. gitu ya. Bahkan kadang-kadang ya banyak lah faktornya gitu kan, cuman ya kita mah nggak ngasih alasan tentang background kita gimana ya, gimana caranya kita harus ya tetap ngasih yang terbaik, Orang bagus, taunya lucu. orang ngehibur aja gitu. Walaupun kita ibaratnya lagi sedih, lagi banyak masalah, orang nggak perlu tahu. peduli Nah lah. itu yang masih gue pelajarin sampai sekarang tuh. Gimana caranya gue bisa ngimbangin lah ibaratnya. Orang mah nggak perlu tahu gue lagi ada masalah apa, yang penting mereka terhibur. Itu yang sampai sekarang gue masih Lalu belajarnya gimana tuh? ya belajarnya proses tetap. Sampai sekarang juga gue kadang-kadang masih kayak stand up, masih kayak ada pikiran yang lain gitu, masih banyak gitu. Makanya kemarin gue di grand final Suci juga sempat ngeblank. Itu ada kepikiran, masih sedih habis close mic apa segala macam. Banyak soalnya yang beda, banyak yang harus gue syukurin gitu. Kalau ibaratnya ngeluh mah buset banyak keluhan. Iri sama orang, kok dia bisa ini banyak. Cuman kan gue ya udahlah gitu, gua udah seneng dulu mah cuman ya udah mabok cium pantat tiap hari. Sekarang Iya, cita-cita gua cuman gimbal dulu. Iya. Sekarang mah ya alhamdulillah gitu, apa-apa enak, keluarga juga bisa ngebantu bikin apa gitu. Itu sih. Gitu. warung malu udah jadi. Mau jadi nih. Jadi. Sebenarnya mandek anjir gara-gara duit. Ya kan gua syuting di TV kan duitnya enggak langsung turun. Sedangkan kulinya kecepetan kayaknya. Kang Didi bukan Kang Didi. Udah jadi anjing. Lu kulinya Sekarang ekspres. pintunya belum ada ini. Perkara pintunya belum ada, belum Bang dicat. Gilang nih, pintunya belum ada. Bang Gilang. Tolong. Iya tuh, gara-gara stand up tuh. Gua dapet pintu WC aja. Itu beneran dibeliin. Dibeliin loh, gua itu kagak bohong, beneran kayak itu kan gara-gara gua bilang WC gua enggak ada pintunya. Dari materi tuh ya. Jadi materi kan. Terus orang kan dulu mah di Suca tuh kita jual gimmick, jual kemiskinan tuh dibantu sama artisnya. Ima siapa ngasih mulu kan. Banyak kok yang dapat parabot tuh banyak. Anak Suca tuh banyak dapat parabot.
Nah, gue salah satunya dapat pintu WC. Jadi Gilang Dirga tuh kasihan tiba-tiba. Cuman gue respect sama Gilang Dirga nih. Maaf kalau gue omongin. Kalau Gilang Dirga itu ngasihnya pas nggak syuting. Gilang Dirga. Jadi kelar syuting baru ngasih duit. Wah, respect. Berarti kan dia nggak mau nunjuk. Iya. Respect. Real Tapi nggak apa-apa kebaikan gue dia. omongin karena biar orang tahu kalau dia tuh baik. Baik. Gila itu jadi kebanggaan karena buset deh dulu mah gue berak buset. Berak was-was. Ada yang Bukan lewat kan was-was ya? lagi, bukan was-was lagi. Kita tuh, gue tuh sering ngegepin emak gue mandi. Iya. Gue juga digepin sering banget. Sumpah. Jadi WC gue bener pelong nggak ada tutup sama sekali. Iya. Udah gitu deket ini kan, dekat kompor, dekat dapur. Jadi kalau misalnya berak tuh baunya kadang-kadang sinkron tuh. Antara tumis kangkung. Iya, tumis kangkung sama tai. Tumis tai. Iya. Sinkron gue dulu mah buset dah. Berak juga itu juga nggak ada lampunya. Jadi ya gitu. Lupa. Agak waduh sedih banget tuh gitu WC nggak ada. Itu dari lu kecil begitu. Nah itu tuh, ini keluarga gue yang agak aneh nih. Keluarga gue tuh sering. Iya, keluarga gue tuh sering banget. Mungkin emang karena lebih mementingkan apa yang menurut dia butuhin. Dia tuh itu WC gua tuh dari gua SMP apa SD begitu nggak pernah dipasang tapi kita 2 kali nyicil motor bisa loh gengsi dulu tekor antar ke sohor gitu. Bener. Kok bisa ya orang mah beli pintu WC aja dulu kenapa kesempatan nyicil pintu motor dulu. Mungkin pintu WC-nya nggak ada yang bisa nyicil. iya sih mungkin motornya juga nggak bisa jadi penghalang Iya. Biar masih kelihatan. iya Pakai pintu geser ya. Masa iya pakai Scoopy papan. lu standing. Maksud Jadi gua kenapa pintu. nggak beli gitu kan kayak kemarin terakhir aja dah rumah gua sampai sekarang bocor jujur aja emak gua masang wifi kok bisa gua tanya rumah masih gua disuci itu gua nanya mak rumah masih bocor kan gua nggak ada duit ya Iya. pas syuting masih nih tapi mama habis pasang wifi kok bisa nih orang pasang wifi sekarang gua yang bayarin oke lah gak apa-apa tapi masih bocor rumah kok bisa Ini sampai sekarang masih wifi? bocor nih? Masih sampai sekarang karena rumah gua tuh bukan gentengnya yang hancur tapi atapnya jadi rumah gua tuh udah hampir 20 tahun lebih gitu jadi emang udah harus direnov semua jadi gua gara-gara gua nggak juara gua jadi bingung nih aduh gua harus gimana kan mau diganti dikit-dikit kan duitnya juga gede mending gua bikin warung aja karena emak gua tuh dagang di teras bang Teras jadi teras rumah dikasih dagangan tuh Oh iya. Sekarang, Set deh. sekarang sekarang alhamdulillah udah ada ruko Yo, Enak dong pas itu nongkrong di rumah lu ya. iya karena dulu mah buset nongkrong di rumah gua tuh teman-teman gua nganggapnya tuh dagangan tuh suguhan tuh serius banget serius kan bohong iya disangka disajenin padahal mah dagangan mak beneran itu gua kagak bohong itu dulu zaman sekolah banyak teman-teman gua main ke rumah gua gara-gara jajanannya banyak jadi kita tuh kayak orang-orang biasa nih misalnya ada tamu gitu kita bisa bilang maaf nih nggak ada apa-apa Oh, iya. kita nggak bisa Banyak kita bilang nggak ada gua urusan. pernah bilang begitu maaf nih nggak ada apa-apa teman gua bilang itu Indomie 7 kopi serencing banyak gitu loh seduh lah. mau nggak mau kan kita seduh ya gitu kan ya cuman kan ngelunjak nih orang-orang ini banyak nggak punya duit main jajan mainin ke rumah Egi buset sering gua Pura-pura silaturahmi ya. iya dan ini bener nih ini temen gue nih ini real banget gua agak sakit hati sebenarnya karena temen gue pernah main ke rumah gua terus dia bilang Gi ada rokok filter Gi ada mau berapa setengah gua ambil dong di dagangan gua gua kasih kelar nongkrong ditagih dong sama gua kan dagangan dia Iya. besoknya gua dicengin gua nongkrong di Egi rokok aja bayar tolol ya kan emak gua dagang anjing emak gua dagang buat nyambung hidup bukan nyambung silaturahmi kok bisa marah beneran itu true story beneran ada temen gue begitu sampai titik gitu makanya gua udah gua bikin warung aja biar dia bingung ntar mampus lu. Gitu Kira-kira ngutang kan ya? hah Ngutang nggak? wah banyak yang ngutang rumah gua kan warung kecil ya Iya. banyak yang beli itu tetangga rata-rata. Heeh. Jadi dia main ke rumah gua tuh ke warung gua tuh cuma buat ngutang, tapi belanjanya ke warung lain anjing. Itu sering banget gua sering lihat itu. Oh ini bisa nih gitu yang bisa ngutang nih. Sering yang ngegep itu. Bu Titin. Bu Titin. Sering ngegep. Tapi saya. malu yang tipikal yang nagih-nagih gitu gak? Apa diem aja? Kalau lagi butuh. Lagi butuh nagih. Kalau lagi butuh nagih, update status sekarang masih. Oh sindir-sindiran. Sekarang udah megang handphone, udah udah. tengil. Sekarang buset dah. Karena kan udah punya gua gitu. Gua jujur ada kesenangannya tuh kayak oh nyokap gua punya kebanggaan lah, gua bisa ngebanggain orang tua. Cuman memang caranya nyokap gua tuh kadang-kadang agak norak gitu malunya. Gua kan masuk TV berapa kali ya. Iya. Dia tuh
videoin gue itu di TV, jadi TV di videoin. Jadi biar anaknya tahu, orang-orang tuh tahu. Wah, emang nggak pernah lu ajak? Nggak pernah Padahal lu kan ajak? poster juga gue kirim, sebenarnya poster gue Oh, kirim. iya. Cuman takutnya orang nggak percaya kan. Jadi dia direkam nih, woi. Emang nggak pernah Anak lu gua masuk ajak? TV gua Polytron. Anjir. Sumpah digituin sama gua tuh. Sampai sekarang. Nggak pernah lu ajak tuh sama lu? Pernah di Suca, pernah datang dia. Datang. Tapi videoin nggak? Dulu dia belum kenal kayak gitu. Oh, iya. Nih, Sekarang gue mau nanya dah. Kan kalau di kompetisi-kompetisi gitu suka ada yang datengin orang tua ya. Itu Iya. beneran di briefing apa bener-bener nggak tahu sih? Nah, itu ada beberapa yang nggak tahu. Iya. Gua pun nggak tahu Iya. waktu itu karena dulu gua nggak mau diundang orang tua karena ada kayak kepercayaan, kayak mitos. Kalau ada orang tua datang pulang Iya. biasanya gitu. Nah, gua nggak mau tiba-tiba 15 besar tuh diundang tuh. Untungnya gua nggak keluar. Nggak keluar. Itu juga gara-gara satu pesertanya tipes. Bener, perasaan di tipes waktu itu. Itu tipes. Berarti yang keluar yang tipes. Yang tipes. Udah gua lebih sehat. Berarti bener kata-kata lu. Apa tuh? Job di TV. Kenapa? Bukan karena lucu bukan ya? karena lucu. Karena Karena- Sehat. Kata sehat. Bukan karena hasil swab. Iya, Oh iya. Tapi itu 2018 anjir. belum ada. Tipes ya. Capek Kan ya. kelas adik itu dulu tipes tuh. itu minum dulu Gi, sampai keringetan gitu. Yang mana nih, Bang? Mana aja? Mana aja? Ini dah. Yang itu aja yang putih yang murah. Itu ada. Buset dah. Minum. Minum Bang ya. Iya. Iya. Enak gak? Enak banget nih royalty Roci. Yo. Belinya di sini. Abangnya ada tuh. Parah buset dah. Buset, masalah hidup gua langsung hilang. Tuh ada kata-katanya juga tuh. Baca kata-katanya baca. Ada. Apa tuh? Jangan minum. Ini enak. Kau tak akan kuat, biar aku saja. Cobain lagi ya. Iya. Buset, cicilan kredit di Pogo lunas. Bener Bang, di WhatsApp tuh. Langsung lunas. Emang lu nyicil di situ? Ya ada cicilan. Ya, tapi jangan sampai Pinjol. Enggak, enggak pinjol, jangan takut. Tapi pernah. Enggak pernah. Tapi gua di tag temen pernah. Dijadiin jaminan ya. Malu sekarang udah megang WA berarti ya. Megang WA, Lu megang dipantau Instagram. mulu dong. Dia bukan cuma mantau, dia semua kan follow semuanya. Dan dia setiap postingan Instagram gua di-upload di story-nya dia WhatsApp dia. Semua Oh, dia punya Instagram juga? punya. Gua tiba-tiba nggak ada fotonya kan, namanya juga bukan nama mama gua. Nge-DM-in saya selalu ya nah apa segala macam. Ini siapa yang ngaku-ngaku emak gua? Iya, gua balas iya doang, iya doang. Taunya tiba-tiba dia nge-pop emak gua. Ih, ngapain sih gitu gua? Setiap gua upload story apapun di komen aja. Berarti lo udah hati-hati karena bikin story ya? Iya, nggak luas gua. Berarti lu hide gak nih? Enggak. Gua pernah diblokir, gua blokir bener. Nanyain. Jadi gua enggak pernah upload. Mama enggak ada konten nih. Gitu. Aduh, beneran. Kebanggaan banget sekarang ya. Iya, parah sama gua tuh. Enggak apa-apa, tapi kayak ada bersyukurnya tuh. Ya udahlah jadi kesenangan dia. Baju, Ini mau nggak, baju. emak lu sombong gak? Maksudnya di tetangga, wis Ini apa anak apa gua nih, tantang gitu petenteng apa gimana? Emang gua sampai sekarang kemana-mana pakai jaket suca. Yoi. Set deh. Kemana-mana pakai baju suci gua kok masih buset. Sebenarnya agak aduh udah malu gitu. Lu aja make kayak gimana ya? Iya, cuman ya udahlah jadi kebanggaan dia aja gitu seneng. Sampai dulu mah misalnya keluarga gue, ya nyokap gue cuman warung kecil, bokap gue cuman satu mama ojek pangkalan doang gitu. Jadi ya orang mah mandangnya sebelah mata gitu, banyak yang hina gitu. Tapi semenjak alhamdulillah gue bisa kayak gini gitu. Lu jadi ojek online diomelin gitu? Sama bapak lu. Ojek pangkalan. Bentrok Pangkalan. Wah dulu mah nih, ayo Gi jadi ojek nggak apa-apa jadi ojek. Wow pas pernah pendapatan dia turun ngeluh mulu, anjing. Ngeluh mulu kata gue lah kan lu yang nyuruh, lu yang sering doain gue, kamu harus bisa lebih dari bapak. Nah sekarang gue lebih canggih. Jadi lebih canggih doang kan. Makanya orang tua tuh kalau doain anak spesifik. Gimana tuh, contohnya? Maksudnya lebih tuh misal kamu harus jadi dokter enak gitu. Lu Nah ini jelas gua lebih. semoga lebih dari bapak. Bapak gua ojek pangkalan. Ya gua jadi ojek online juga udah lebih. Lah iya kan lebih canggih gitu, lebih hijau tuh. Lebih rapi gitu. Lebih enak Iya, yang orang mah order. spesifik yang doain tuh. Pernah mangkal sama bapak lu bareng? Pernah gua sering. Saingan. Bener gua mangkal bareng gitu. Tapi bapak Dan lu emang gua saking dekat-dekatnya ceng-cengan aja, beneran ceng-cengan. Gue dapet orderan nih. Jalan Iya, dulu ya. Ya, lah bengong aja lu. Wah, gua dulu enaknya gini. Gua
lihat respon bokap gue ya, anehnya tuh gini. Jadi gue sama-sama pulang nih. Nyokap gue tuh nyambutnya gue. Gitu. Iya dong, pulang kayak gini. Bapak mau minum nggak gitu. Bapak gue diem aja. Cemburu. Aduh, mah, gue pengen ngomong ke kamarnya yuk. Berasa tulang punggung gue bener. Pengen banget bapak gue taruh bawah tuh, nama di kakak tuh jadi gitu. Bapak lu nggak lu ajak ojek online? Norak pak, Nggak bisa. Dia pinjam HP gue dulu, Android ingat ya, banget. Dia sampai sekarang nih, sampai Nokia jadul. HP-nya? Yang permainan bonce, sampai sekarang. Parah banget. Minjam HP gue kan dulu kan HP gue Android ya. Ini bukannya gimana Gi? Digeser pak, digini. Begini dia. Berasa Johnson. Di Johnson. Tag team. Begitu gimana gue mau. Bokap lu kerja apa? Kerja apa sekarang? Itu bokap gue tuh kerjaannya banyak, makanya gue sih kayak sampai sekarang makanya apa aja gue lakuin karena gue ngeliat bokap gue tuh buat keluarganya apa aja dilakuin. Bokap gue tuh malamnya jadi security perumahan, siangnya ojek pangkalan, kadang-kadang beberapa malam tuh jadi ansip kelurahan. Iya. Terus kerja sampingan juga kalau kan itu banyak material ya, nguli juga. Kadang kerja ini jadi nyebar undangan tuh nyata undangan. Iya. Dikerjain gitu. Apaan aja lah ya. Iya, makanya gua ini bokap gua panutan nih gitu. Kalau kata orang Jawa mah sejatine wong lanang iku nyambut gawe. Apa tuh? Apa itu artinya? Sejatinya orang sejatinya laki itu bekerja. Gitu. Tapi emang bekerja. Tapi emang bokap gua tuh ngambil rezeki orang semua jadi banyak juga pangkalan. Berarti multi talent lah bokap gua, lulusan SD. Lulusan SD multi talent, Pak. Parah, Pak. Bener. Tapi pernah lu jadiin materi tuh? Pernah jadi mana tetap izin gua sama bokap gua. Izin. Cuman bokap gua kan kadang-kadang ya kan enggak tahu ya nama. Iya. Udah bagus-bagusin aja. Kayak gitu nitip. Kamu bangga sama bapak kamu jadi gitu. Jadi nitip lo gitu padahal. Bokap gua juga kadang-kadang aneh. Tapi kalau dari saudara gimana tuh? Kan misalnya saudara kan ada yang namanya tuh kayak dibanding-bandingin tuh. Nah, terus gimana sekarang tuh? Oh, alhamdulillah jadi patokan lah. Patokan, iya. Parah. Jangankan saudara ya, nyokap gue dulu suka ngebanding-bandingin ke tetangga Tangga, gitu itu. atau teman-teman gue waktu sekolah Iya, gitu. sering. Nah, makanya menurut gue ada hal yang bikin gue bersyukur adalah gue sekarang bisa justru kayaknya orang-orang tua lain yang yang ngebanding gue. Lihat tuh si Egi ini ya. Iya, lihat tuh si Egi tuh masuk TV gitu, tapi tetap punya cicilan kredipo misalnya. Itu yang dia nggak tahu, itu dia yang dia nggak nggak tahu. tahu. Tahu masuk Iya. TV Sekarang doang. tetangga lu tahu nih. Iya, Lu. oh iya. Ngomongin dulu balik enggak apa-apa. Karena ya gimana ya di Bantar Gebang orang Bantar Gebang yang sering masuk TV apa sih sampah doang. Sampah doang. Orang Bantar Gebang tuh dari dulu sampah doang yang muncul. Gunung. Mau ke Bantar Gebang patokannya Mulu. udah sampai bau apa? Wah, itu udah tuh jangan nyampe tuh. Bantar Gebang. Wah, kalau Bantar Gebang kalau udah bau udah nyampe. Buset. Wah, ada tuh yang gitu. Makanya gue kalau bahas Bantar Gebang sih gara-gara capek juga gitu. Misalnya gue nongkrong di mana selalu dikata-katain gitu lah. Bau nih orang Bantar Gebang gitu. Pasti tuh, wah, Lu setiap gue di pasti mana-mana. ngata ini bercanda apa beneran? Ya bercanda gitu. Kalau benar mah tonjok aja. Gimana lu? Canda lah. Canda. Bingung gua, soalnya gua ngaku anak Bantar Gebang juga dicengin, ngaku anak Bekasi juga dicengin. Gua punya kampung aja namanya Ciketing Udik. Ada udiknya, lu gua ngaku anaknya tetap dicengin gua. Bingung gua ngaku punya musafir, gua kenal sama orang. Musafir gua ngaku. Padahal Bantar Gebang bukan sampah semua gitu. Nah itu tuh banyak yang bilang, "Gi, itu kan tempat pembuangan sampah. Kok lu bisa sih tinggal di situ ya?" Tolol ya. Gak ada orang sama daerah doang itu. Gua tuh tinggal di rumah, bukan di kaleng sarden ya. Kita tuh ya ada rumah, ada tempat buangan. Masa kita tempat buangan? Pemulung aja masih ada rumahnya. Pemulung masih ada rumahnya. Gue yang bukan pemulung di goblok. Goblok. Lu yang gue matiin goblok. Tapi apa yang bikin lu bisa bawa nama Bantar Gebang kemana-mana Gi? Satu ya itu alasannya satu gua ngerubah kayak stigma Pandangan tuh, orang ya. pandangan orang kalau Bantar Gebang tuh nggak cuma bau gitu. Ya gitu loh, pasti orang mikirnya Bantar Gebang tempat buang sampah. Ya udah tempat sampah, mikirnya nggak ada pemukiman, itu aja udah salah. Karena emang dari sampai sekarang orang selalu bilang Bantar Gebang apa sih? Oh, daerah tempat pembuangan sampah. Salah.
Karena orang pasti mikirnya ya daerah tempat pembuangan sampah. Harusnya Bantar Gebang itu ada daerah tempat pembuangan sampahnya. Harusnya gitu. Adanya dihilangin. Ya orang anggapnya tempat pembuangan sampah. Iya, goblok ya. Tapi ya emang ya tinggal di sono ya. Aduh, capek sih bagi lalat tuh banyak banget. Sumpah demi Allah gua kagak bohong. Lalatnya Yang lalat itu bukan cuma makanan gitu. Buset, pohon rambutan dilalatin Bang. Kagak bohong gua demi Allah, beneran. Bahkan saking baunya di sono nih gua punya saudara gitu ya. Dia tuh kerjanya kayak mulu-mulu sampah. Iya. Dia udah mandi tapi masih bau sampah. Ya. Baunya masuk pori-pori gila lu. Ngeri banget itu. Nempel. Beneran. Makanya orang-orang asli Bantar Gebang jarang ada yang mau kerja di situ. Maunya kerjanya jadi supir beko atau apa karena gajinya lebih gede gitu. Karena ya itu resikonya emang bau banget emang. Resikonya bau. Itu sampah sih tumpuk gitu aja kan udah bau ya. Gimana ini buset segunung. Efek samping. Iya parah banget. Baunya tuh bukan cuma di Bantar doang. Nyebar. Di pinggir-pinggir tuh ngeluh orang Lawalumbu ngeluh. Iya, kalau hujan ya. Iya, baunya kemana-mana. Dulu mah Tontonan. di Bantar Gebang mah maksudnya ya kita mah yang namanya sama sampah udah damai banget. Cuma dulu main di gundukan sampah mainnya. Dulu ini mobil sampah tuh dulu jadi alat gua transportasi. Anjay. Sumpah. Jadi di Bantar Gebang kan ada Panglima nih. Ini aksesnya nih. Iya. Kalau ke kiri ke Cilengsi, ke kanan ke Bekasi. Jadi gua tergantung mau kemana tujuannya. Kalau ke kiri gua nonton Hipipura tuh, Sari. Kalau ke kanan Inbox. Ya dulu gitu gua. Pasti itu jadi Bem-beman. transportasi. Lah gua kalau misalnya nyasar di Jakarta enak ngikutin mobil sampah. Nyampe ya. Iya kan? Santai. Agak bingung. Mapnya situ Langsung berarti ya. sono. Kita nanya map juga, mapnya nyuruh kita begitu. Iya, bener. Udah ikutin yang orang-orang aja Bang. Gitu. Nyantai ya. Tapi gimana nih, lu udah ada panggilan film belum nih? Undang-undangan film nih. Udah ada tawaran belum? Tawaran. Oh, film belum, Bang. Belum. Tapi itu cita-cita gua. Iya. Mimpi gua tuh jadi aktor. Aktor. Sampai sekarang aktor. Apalagi action ya gua seneng banget tuh action. Bisa lu berantem. Jurus tiketing mudik. Iya. Jurus ngasap merah, jurus mabok. Beneran mabok kita makan. Cipenter. Ini kalau komika ini sekarang di masa pandemi gimana nih survive-nya nih? Nah itu balik lagi ke komika-komika masing-masing sih. Kalau gua sampai sekarang dan banyak teman-teman yang udah ngelakuin tuh kayak kita bikin konten, bikin konten YouTube, konten Instagram, apapun kita lakuin tuh. Bahkan mungkin gue yakin dari beberapa lu atau yang nonton Bintang Emon kenalnya dari mana? Dari konten apa dari dia juara? Iya, dari Banyak konten. kok orang ini dari kontennya Konten gitu. DPO ya. Bikin naik Iya. gitu. Jadi kita bikin ya sesuatunya karyanya dari yang lain Iya. dengan cara konten gitu. Mungkin dengan komedi juga ya gitu. Supaya gitu. Soalnya sekarang job juga agak susah, apalagi awal pandemi itu susah banget, hampir semuanya nggak bisa kan. Karena stand up ada penontonannya udah susah, apalagi stand up depan kamera doang gitu kan, penonton itu udah Nggak susah. tahu tuh respon-responnya gimana. Iya, kita tuh dapat ketawa dikit aja, wah nyawa gitu, nyawa gitu, ibaratnya ngisi darah lah ibaratnya. Iya bang, Nggak bikin konten. bikin konten gua. Bikin konten. YouTube ada sih YouTube, channel YouTube. YouTube ada, cuman kagak lanjut doang. Sebenarnya pengen gua bikin YouTube tuh, maksudnya yang lanjut gitu. Iya. Konten-konten buat di Instagram ya lu ya. Di Instagram gua sekarang. Apa nama Instagram ya biar dicatat. Instagramnya Egi Argians. Follow bang. Follow bang. Asik kita itu dia lah. Iya. Aman bang. Di Corner Universe official. Jadi buat pesan lu nih gimana nih buat Pesan-pesan lu. orang-orang yang mau terjun ke stand up gimana nih? Dan pesan-pesan anak muda sekarang biar nggak kayak lu dulu. Dulu gimana dulu? Oh gitu, ya udah. Kalau buat orang-orang yang mau gabung stand up, silakan datang gabung ke komunitas di daerahnya masing-masing. Mau di misalnya di Jogja, gabungnya ke stand up Jogja. Karena itu akan mengarahkan lu ke jalur yang maksudnya yang bener lah diarahin gitu. Itu kalau misalnya mau jadi anak stand up, dan kalau bisa ya lu emang mau stand up aja gitu. Jadi ketika lu nggak sukses atau gimana, lu tetap stand up gitu. Karena stand up kan ngeluarin keresahan lu resah apa, lu pengen ngomong apa didengerin orang. Nah, itu aja niatnya gitu. Jangan niatnya pengen terkenal apa segala macam. Itu kalau buat anak stand up masuk komunitas sih, saran gua udah itu aja. Masuk komunitas. Tapi kalau soal pesan buat anak-anak muda, apa ya, kalau gue sekarang jujur aja gue lebih pengen capek di usia muda. Iya benar. Karena banyak teman-teman gue yang udah tua anjir masih gimana gitu. Kayak dulu gitu-gitu aja. Iya, karena banyak teman-teman gue yang udah nyesel ketika keluarganya udah nggak ada gitu. Nah, gue sekarang makanya udah apa aja gue kerjain gitu. Umur gue masih 22 sekarang.
Tapi bodo amat sekarang gua, masih 22. Udah apa aja gua lakuin. Ya buat keluarga. Anak pertama lagi karena suatu saat mungkin amit-amit tapi bakal jadi tulang punggung. Iya. Jadi ya udah. Mudahan ya. Jiwa muda lu sikat buat berkarya, jangan nggak cuma ya nonton YouTube atau ya bikin TikTok juga karya, nggak apa-apa, mau apa aja, yang penting bikin sesuatu. Karena lu nggak tahu rezeki lu di mana, jalan lu di mana. Benar.